Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami, dan mengawali segmen 3 ini saya sudah menyiapkan satu buah artikel yang saya ambil dari www.antarajatim.com. Dalam artikel ini berjudul Polisi Selidiki Kasus Bullying di SMP Tulungagung. Artikel ini dirilis pada tanggal 6 Oktober 2014. Jadi masih berkaitan dengan bullying. Ada satu kasus di sana, salah satu sekolah menengah pertama negeri di Tulungagung, siswanya mengalami satu tindakan bullying, dan ini memang anak yang menjadi korban ini masih dilakukan mediasi begitu. Kalau melihat pola seperti ini, upaya dilakukan mediasi dulu, kemudian apakah memang harus seperti itu polanya, Bu Niken? Ya, memang pertama itu kita harus melakukan asesmen itu terjadi karena apa, bagaimana, siapa saja yang terlibat, seperti itu ya, pada waktu itu sekolah kondisinya bagaimana, kemudian dilakukan mediasi dan kemudian dilakukan tindak lanjut untuk penanganan. Nah, penanganan ini yang sering kali masyarakat itu melupakan. Kita hanya kadang memikirkan punishment kepada pelaku, tetapi kita lupa melakukan tindakan pada korban, gitu loh. Korban itu bahkan bisa jadi korban ini membutuhkan terapi ya, Bu Lendi ya, untuk dia bisa melupakan, melepaskan diri dari trauma kekerasan. Perlu itu terapi untuk si korban. Oke, baik, kita tahan di sana dulu. Kita sapa pemirsa di rumah yang ingin bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Bapak Mojokerto. Bapak, maaf? Mojokerto. Oke, Wisnu di Mojokerto. Ya. Silakan, Pak. Ya. Memang kalau kita tidak memperbaiki tentang sistem pendidikan nasional, hal itu pasti akan terjadi. Mengapa saya katakan itu? Kalau kita lihat pendidikan di Indonesia ini adalah sudah begitu parah. Mengapa? Pelaku-pelaku yang ada di sekolah itu semuanya adalah kurang tanggung jawab. Lalu kita lihat dulu sekarang tidak seperti dulu 20 tahun yang lalu. Lalu 2 tahun yang lalu merasa itu memiliki konsentrasi. Ini yang pertama. Yang kedua, kontribusi daripada peran aktif menurut atau peran serta masyarakat ini harus saling berkesinambungan. Walaupun saat ini juga betul-betul dilakukan, tetapi koordinasi orang tua dengan sekolah saya banyaknya agak itu. Dengan demikian, kenakalan-kenakalan anak-anak yang tidak terkontrol itu adalah kemudian faktor seperti sudah tua dan pengaruh bahaya. Itu permasalahannya. Kalau memang mau sinergis antar pemerintah, wali murid, lembaga, sekolah, dan orang peduli dengan pendidikan, saya bisa akan berkurang perbuatan-perbuatan seperti itu. Oke. Terima kasih, Mas. Ya, baik. Malam. Terima kasih, Pak. Wah, ini opini dari salah satu pemirsa kita. Memang seharusnya perlu peran serta semua pihak ya, Bu Niken ya. Semua elemen masyarakat tuh harus betul-betul bersinergi untuk mengatasi masalah ini gitu. Jadi ini sudah bukan masalah yang biasa lagi, ini masalah yang luar biasa. Kondisi real seperti apa? Perhatian baik dari sekarang gini, Mas, kalau kita ngomong sekolah, beberapa hari yang lalu kami baru saja mendirikan beberapa sekolah. Pihak sekolah mengatakan bahwa kami sekarang dibatasi untuk mengundang wali murid karena takut nanti mungkin dihubungkan dengan dana atau apa gitu ya. Nah, akhirnya wali murid itu hanya akan bertemu dengan pihak sekolah itu pada waktu pembagian rapot saja dan penerimaan siswa baru. Nah, itu tidak terlalu cukup untuk melakukan komunikasi dengan sekolah, walaupun memang pihak sekolah membuka setiap saat orang tua bisa komunikasi dengan sekolah. Tetapi masalahnya begini, ketika masalah yang ada, misalnya bullying nih sekarang, tidak dibuka oleh sekolah lalu dibicarakan bersama-sama dengan orang tua, akhirnya hanya 1, 2, 3 orang tua yang tahu, tetapi tidak bisa teratasi. Sedangkan sebetulnya ada begitu banyak anak-anak dan orang tua yang mengalami masalah yang sama. Nah,
ketika kita bisa duduk bareng dan bicara, akhirnya kita akan bisa menemukan formula yang tepat. Bagaimana kita bisa membuat anak-anak kita ini merasa aman dan nyaman ketika mereka mengecap pendidikan, dan itu emang haknya mereka gitu loh. Jadi ketika anak sekolah tidak aman, hanya even dengan teman sebangkunya saja atau malah dengan teman satu kelasnya, bagaimana anak-anak bisa tenang dalam belajar? Lalu prestasi apa yang bisa mereka berikan? Apalagi dengan tekanan-tekanan yang ada saat ini. Kalau kita ngomong orang tua nih, orang tua untuk gampangnya kasih aja deh gadget untuk anak-anak mereka. Anak mereka lalu edik dengan game, dan hampir semua game yang ada di gadget mereka adalah game yang mengajarkan mereka untuk menjadi pemenang. Mereka melakukan perlawanan. Bunda Nika sudah menyinggung soal game. Saya ada artikel lagi. Ini saya ambil dari websitenya KPAI, www.kpai.go.id. Bisa ditampilkan artikelnya. Dalam artikel ini KPAI menyatakan bahwa game bermuatan kekerasan picu kasus bullying. Nah, Bu Leli, apakah memang ini ada korelasinya antara sekarang anak-anak yang dijejali dengan game-game yang bermuatan kekerasan begitu, ingin menjadi pemenang, itu juga secara tidak langsung membentuk seseorang anak menjadi bullying juga? Iya. Jadi gini, ada sebuah penelitian bahwa hampir 65% gitu ya, anak-anak pelaku bullying itu sangat dipengaruhi oleh media. Betul. Oleh media. Artinya bahwa media itu bukan berarti surat kabar hanya sekedar itu, tetapi game itu adalah bagian juga dari media yang berbentuk gambar. Betul. Ya, media yang berbentuk gambar. Dan hampir 65% itu yang bisa ditiru oleh anak-anak itu adalah perilakunya, gerakannya. Nah, kalau itu tersimpan terus, ditayangkan terus, dan itu berada di alam bawah sadarnya anak-anak, tanpa disadari itu akan menjadi sebuah kebiasaan, memunculkan potensi untuk melakukan itu, lawan. Gitu. Kalau saat ini orang tua di era saat ini ya, dengan memberikan gadget dan fasilitas-fasilitas yang banyak untuk anak-anaknya, dianggap sudah saya mencukupi tanggung jawab saya sebagai seorang orang tua begitu. Tapi yang berikutnya adalah seharusnya didampingi anak itu bagaimana memanfaatkan gadget yang sudah diberikan oleh orang tuanya, itu yang mungkin masih perlu dioptimalkan lagi begitu ya. Baik, kalau Bunda nih kan, kalau tadi ada tidak Bunda dari beberapa kasus itu yang sampai dengan saat ini sudah selesai, dalam arti korbannya juga sudah melewati masa trauma atau semacam itu? Ada, tetapi itu butuh waktu yang lama, Mas, gitu. Butuh waktu yang lama, karena kebanyakan ketika terjadi kasus bullying itu kalau nggak keluar dari sekolah, ya, entah korban atau pelaku, kemudian korban ini akan mendapatkan bentuk trauma yang lama, panjang. Kemudian pelakunya tidak diberikan tindakan yang tepat, hanya punishment saja. Karena pada sebetulnya kalau kita ngomong pelaku, kita ngomong anak, sebetulnya dia korban juga nih ya. Betul, korban juga. Jadi sebetulnya ketika korban diterapi, pelaku pun juga harus mendapatkan terapi. Nah, ini kan cuma masalahnya kita saat ini tuh masih belum sampai ke sana gitu loh. Kita nanganin punishmentnya, kita nggak nanganin terapinya, ditangani sekedarnya saja ya. Dipikir karena kita sudah bisa menerima keadaan ini, oke, everything it's over gitu ya. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Apa yang dipikirkan, rasa takutnya, semua itu masih ada, dan akhirnya yang muncul beberapa waktu lalu tahu-tahu ada siswa sekolah tahu-tahu udah bunuh diri gitu aja. Nah, itu kan tidak terjadi begitu saja. Sama juga kondisi bullying ini, itu tidak terjadi begitu saja. Itu semua ada sebabnya dan itu ada awal mulanya. Nah, saat ini mari kita mau ngajak nih semua elemen masyarakat menemukan awal mulanya ini dari mana. Kalau kita ngomong, ini banyak orang tua yang mengeluhkan, iya Bu, ini pengaruh teknologi itu luar biasa. Siapa yang memberikan fasilitas teknologi itu kepada mereka? Orang tua. Dan mereka baru akhirnya mereka sadar, iya, itu adalah salah kami. Nah, sekarang menyadari kesalahan saja itu tidak cukup. Tapi apa tindakannya? Kalau anak-anak hanya sekedar butuh alat komunikasi saja, kita berikan mereka ya yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kita ngomong anak-anak harus browsing karena tugas mereka dan lain sebagainya, browsinglah dengan didampingi.
Kalau kita nanti dihubungkan lagi nih sama misalnya ada kurikulum 2013 dan lain sebagainya nih misalnya. Ya, itu kan kurikulum ada itu untuk membuat orang tua terlibat dalam proses pembelajaran anak itu maksudnya. Nah, sama ketika ada pelajaran-pelajaran yang mengharuskan mereka mengakses internet, mereka jangan mengakses sendirian. Karena mereka bisa mengakses apapun. Oke, baik. Apakah dari apa yang sudah sejauh ini Bunda lakukan gitu, sudah ditemukan satu formula yang kira-kira akan sangat efektif untuk mengatasi menekan kasus bullying ke depannya? Dijawab nanti ya Bunda, karena kita harus jeda dulu. Dan bagi Anda pemirsa yang masih ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lebih akan segera kembali sesaat lagi.